sebagai standar kita sebagai muslim ya yang baik itu harus memahami dengan benar cara bertoharoh itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan bahasan dari bab-bab yang ada di kitab Safinatun Najah, mari kita memulai dengan mengirimkan doa kepada pengarang musannif kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, lahal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa khususan la Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hari ini kita rencananya sudah masuk ke bab toharoh ya. Jadi sudah kalau di kitab ini memang tidak ditemakan gitu. Toharoh gitu. Kalau kitab lain kan pasti bab pertama adalah toharoh. Nah, kalau ini enggak langsung ke tentang istinja ya kan. Tapi kalau di kitab-kitab lain istinja udah masuk di toharoh. Nah, toharoh itu atau bersuci itu, cara bersuci itu penting banget. Sangat penting, maka dia diletakkan di kitab-kitab fikih itu di urutan pertama. Karena dia adalah kunci dari diterimanya suatu ibadah. Jadi sebagai standar kita sebagai muslim ya yang baik itu harus memahami dengan benar cara bertoharoh itu ya. Jadi standarnya begitu. Kita harus punya standar, keluarga kita ya, anak-anak kita harus memahami dengan baik tentang bab toharoh ini ya. Ya karena ini adalah pengantar satu ibadah diterima atau tidaknya. Kalau kalau toharohnya itu amburadul, ya ibadahnya juga tidak diterima oleh Allah secara fikih gitu ya. Jadi misalnya sholat tapi nggak tahu tentang najis gitu ya, wah kacau jadinya ya. Jadi makanya bab toharoh itu penting, adalah kunci untuk diterimanya ibadah atau tidak ya. Jadi ini harus benar-benar dipahami betul tentang toharoh. Oh, di kitab-kitab fikih lanjutan itu ya Syamut Taufik apa segala macam itu diawali dengan toharoh. Nah, karena toharoh itu adalah tadi kunci itu ya, satu ibadah itu diterima atau tidak. Kita hari ini kita mulai dengan tentang istinja atau bersuci ya, istinja bersuci dengan selain air ya. Faslun, fasal, syurutu, jadi syarat-syarat jamak ya. Jamak taksir dari syartun, syartani, syurutun, idza'il hajari, dari jaza, jaiz, idza, diperbolehkannya menggunakan hajar, idza'il hajari, dibolehkannya penggunaan batu. Sama niatun ada 8. 1. Ayyakuna bisalasati ahjarin. 1 dengan 3 batu ya. 3 batu. Jadi walaupun 1 batu boleh, tetapi di tempat yang berbeda 3 gitu. Misalnya 1 gede,
untuk beristinja. Jadi ya sisi ini gitu. Jadi asal sisinya berbeda itu dihitungnya ada 3. Jadi nggak harus 3 kerikil, nggak gitu ya. Yang kedua, yang pertama adalah dengan 3 batu. Ini dalam kondisi yang tidak ada air ya. Wa ayyungkiyal mahalla, dan hendaknya yungkia ya, membersihkan al mahalla, tempat ya, tempatnya dibersihkan, tempat najisnya itu ya. Misalkan di situ di lantai itu masih ada najis, ya bisa pakai batu ya. Wa alla yajifan najasu, dan tidak boleh yajifa, kering, an najasu, najis itu. Nah, syaratnya 3 batu, kemudian tempatnya harus dibersihkan. Ketiga adalah najisnya itu tidak boleh kering. Ya. Wala yantakila, dan tidak berpindah-pindah. Wala yatro'a alaihi akhar, dan tidak menutupi atau menutupi alaihi, kepada najis itu, akhar, sesuatu yang lain ya. Jadi titik poinnya itu ya. Misalnya ya nih, mohon maaf, di pantat itu terus ada benda lain itu. Nah, itu yang misalnya kain dalamnya gitu ya kan. Berarti kan itu ada yang sesuatu yang mencampur pada najis itu. Jadi kalau itu ada, berarti syaratnya tidak terpenuhi istinja dengan batu itu gitu. Ngerti ya? Jadi harus pure najisnya itu di poin itu gitu ya. Tidak ada benda lain di situ, misalnya ya kain itu celana dalam atau apalah ya gitu ya, atau celana. Wala yujawiza safhatahu, dan tidak boleh ya najisnya itu melewati, maksudnya melewati dari lipatan pantat tadi. Jadi ada di lubang aja, artinya di lubang nih, gitu kan. Kan ini ada sofha tuh kata lain dari halaman kan. Pantat ada kanan kiri kan. Nah itu dianggapnya sofha gitu. Nah jadi najisnya itu tidak di lubang tidak hanya di lubang aja, tapi di lipatannya itu gitu. Nah itu nggak boleh, harus dalam lubangnya aja gitu, bekas najisnya itu. Mohon maaf ya, agak jorok gitu. Nah kalau misalnya dia nempel di lipatan itu, sofhah itu, ya nggak bisa pakai batu. Artinya yang tadi tuh, yang kalimatnya pengarang itu, jadi kalau sudah melewati di sofhah itu, di lipatan pantat itu, yang udah nggak bisa lagi memakai batu gitu ya. Mohon maaf misalnya bentuknya nggak padat gitu ya, bercair gitu, bentuknya cair. Nah itu sudah nggak bisa pakai itu. Gimana Ustaz kalau di bandara gitu pakai tisu? Ya asal ingat itu aja syaratnya itu. Kalau kotorannya itu sudah melewati sofha, berarti dia udah nggak bisa pakai tisu itu, ya nggak bisa. Ya tadi ilustrasinya tuh, yang kanan itu pakai air, yang kiri pakai dilap, pasti masih ada kan bekasnya, walaupun secara kasat mata sudah nggak ada. Rasanya gimana gitu ya. Gitu. Ya, terus wahasafatahu tuh ini. Kalau ini yang belum sunat ya, artinya gini. Walau jawizu hasafatahu. Yang kalau belum sunat itu untuk laki-laki. Saya masih ingat banget. Jadi pas SD itu belum sunat itu, udah diajarin kitab ini. Jadi ketika habis main bola, wah kebelet pipis, lari kemana gitu ya. Terus ingat ada hadis Nabi, siksa kubur itu banyakan dari cipratan pipis ya. Maka pipisnya tuh harus jongkok gitu ya. Habis itu
Wah, air nggak ada gitu. Malu juga banyak cewek kalau cari pulang ke rumah gitu. Gimana? Cari batu dulu. Kan karena belum sunat tuh. Nah, terus diginiin kan tuh. Diginiin gitu. Sehingga kayak udah disunat tuh. Terus baru ditempelin batu 3 kali. Nah gitu. Hasafah itu tuh apa namanya? Penutup pentol koreknya itu loh. Ya, hasafah itu. Nah, gimana kalau sudah sunat kan lebih gampang, ya kan? Jadi airnya itu masih netes sedikit gitu. Enggak sampai menyebar, jadi masih di garis itu baru gini ya, gitu. Nah, itu seperti itu. Terus wala yusibahu dan tidak mengenainya, asoba yusibu wala yusiba, banyak karena di apa namanya? Ini wawunya wawu atof ikut jadi ke an la ya jifa. Jadi ini wala yusibahu dan tidak mengenai poin najisnya itu maun air. Nah, kalau udah kecampur air ya sudah nggak bisa pakai batu atau pakai tisu yang menyerap ya. Nah, yang menyerap misalnya kayu, batu atau tisu. Ya kalau ada air ya udah gimana gitu. Ya airnya misalnya kalau airnya secara logika misalnya. Ya kalau ada air kenapa pakai batu gitu. Ya. Ya ini airnya air aqua misalkan kayak gitu kan. Misalnya pipis terus kecampur dengan air aqua nggak tahu gimana ceritanya. Nah itu sudah nggak bisa. Nanti kamu bisa kita lihat contoh lagi ya misalnya. Kalau apa namanya najis itu kecampur air itu seperti apa gitu ya kasusnya. Wa antakunal ahjaru ya tentu wa antakuna dan hendaknya al ahjar antakuna ada al ahjaru itu batu-batu itu tahiratan suci gitu. Jadi kita lari ke pojok cari ini karena kita nggak tahu ya itu pernah dipipisin atau enggak, tapi karena kita nggak tahu ya itu dianggap suci gitu. Ambil aja itunya batunya, itu batu atau kayu ya. Terus ya itu tadi kayak saya waktu main bola itu kayak gitu. Ya, boleh satu batu tapi di tempat yang berbeda gitu. Ya. Tapi sekarang sih udah enggak ya. Kalau udah gede kayak gini, kalau udah tua apalagi. Ya apalagi ingat-ingat kebanyakan hadis Nabi bilang kebanyakan siksa kubur adalah berawal dari percikan air pipis gitu ya. Jadi ulangi lagi syarat istinja atau syarat bersuci dengan selain air ini dengan batu yaitu pertama adalah 3 batu, kedua harus membersihkan membersihkan tempatnya. Ketiga adalah najisnya belum kering. Ya. Yang keempat adalah najisnya tidak berpindah-pindah, gitu kan? Kalau berpindah ya itu tadi menimbulkan jejak banyak, gitu kan? Makanya nggak boleh. Tidak bercampur dengan hal-hal lain. Walayatra alaihi akhar. Wala yujawizu safhatahu tidak melampaui kepada tadi lipatan pantat tadi wa khashafatahu dan apa namanya penutup pentol korek ya tadi apa kulupnya itu wala yusibahu maun dan tidak bercampur dengan air. Yang terakhir adalah tentu adalah batunya itu harus suci ya. Baik, satu bab lagi. Nah, sekarang itu secara fikih bagaimana cara bersuci dengan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya. Jadi biar tahu cara bersuci dari najis itu. Fasal. Furudul wudu'i, fardu wudu, berarti fardu nanti ada syarat. Fardu itu ada di dalam wudu itu. Sittatun ada 6. Jadi pasti kalau fardu itu pasti diawali dengan niat. Niat ini adalah
kunci ya. Jadi innamal a'malu binniyat, saya udah pernah sebutkan hadisnya itu. Setiap amal, setiap pekerjaan tuh ada di niat. Nah, mandi, keramas apa segala macam, membasahi seluruh badan dengan air, tetapi nggak niat, ya tidak dianggap mandi junub, gitu ya. Jadi itu kuncinya. Terus misalnya kamu mencuci pakaian tanpa diniatkan, ya tidak ada manfaatnya. Dianggap polos saja oleh Allah. Tidur tanpa niat, tanpa baca doa apa segala macam, terus niatnya biar kita bangun apa segala macam, insya Allah itu dianggap ibadah, gitu ya. Jadi usahakan tasdi dunia, terus memperbaiki niat. Apa yang kau kerjakan itu akan memberi nilai kan kepada di depan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kamu kerjakan gitu. Kerja niatnya apa? Itu adalah jihad ya, untuk menghidupi beberapa orang gitu ya, orang ikhtiar apa segala macam, sehingga dihitung orang yang bekerja itu kalau meninggal dalam keadaan mati syahid, ya kan? Jadi dianggap berjihad gitu ya. Sekolah apalagi, memberantas kebodohan itu adalah wajib. Hadisnya ada, Al-Qur'annya ada gitu. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar diniatkan pagi-pagi, Allah aku menuntut ilmu gitu ya, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku. Diniatkan seperti itu, insya Allah selama anda sekolah, anda kuliah, insya Allah itu memberi nilai di depan Allah. Jadi kuncinya adalah niat gitu. Innamal a'malu binniyat tadi gitu ya. Pertama niat. Asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah mencuci wajah. Udah tahu belum ini batas wajah itu mana? Nah, batas wajah itu dari mulai awal tumbuhnya rambut sini sampai hingga dagu. Dagu. Pastikan ya, atas bawahnya, vertikalnya. Horizontalnya dari ini nih, telinga nih, ya, telinga kanan kiri. Jadi pokoknya dipapai atau disusuri ya, disusuri timbulnya, awal dari mulai timbulnya tumbuhnya rambut, ya. Kalau yang vertikal sampai dagu. Terus kemudian kalau jenggotnya lebat, wah jenggotnya ya harus diusahakan, harus digini-gini gitu, harus digini-gini gitu, ya, harus digini-gini, sampai ya karena wajah gitu, karena wajah harus kena gitu, harus kena loh. Walau jenggotnya tebal lebat gitu ya, harus kena. Jadi wajah itu tuh lihat dari mulai timbulnya rambut sini ya, pastikan ya. Rambut sini, terus ini telinga ini, terus sampai dagu, ya. Itu wajah. Dan itu adalah ghuslun. Jadi ghuslun itu artinya apa? Airnya mengalir ghuslun itu, bukan mashun. Ya. Kalau mashun mengusap, beda. Ghuslun dengan mashun. Ya, ghuslun itu airnya mengalir. Jadi gitu, ya, mengalir, airnya harus banyak. Yang ketiga, ghuslul yadaini, masih tetap pakai kata ghuslun, mencuci. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci tangan sampai ini. Ya. Nah, ini kan wudu. Wudu ini ada di surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum, ya. Wa aydiyakum faghsilu, cucilah wujuhakum. Kok ini enggak ada niat tuh? Kalau enggak ada niat di surat Al-Maidah ayat 6 tuh enggak ada niat. Langsung ke faghsilu wujuhakum. Niatnya ada di mana coba? Ayo. Nah, itulah kalau kita terjebak pada kembali ke Al-Qur'an, berarti niat enggak wajib dong, ya kan? Gitu. Di sini di surat Al-Maidah enggak ada niat, mengucapkan niat. Enggak ada. Cuma langsung
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum, jika engkau mau melaksanakan, idza kuntum ila salat, jika engkau mau melaksanakan, fagsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, karena dia dipakai ila ya, ila itu coba, ila menuju, jadi mencuci tangan menuju ke marafiq. Makanya di Madinah, di Masjid Nabawi atau di sebagian masjid-masjid kita itu ya, atau di Istiqlal itu dikasih bangku, dikasih dudukan gitu ya. Dudukan sehingga ketika orang wudhu itu yang memahami bahwasanya mencuci tangan itu harus dari mulai tangan menuju ke sini, berarti airnya mengalir ke sini kan gitu. Jadi dia dengan duduk kan. Nah, itu makanya ada bangku-bangku kecil gitu. Kalau sudah yang haji atau umroh itu kan di Madinah di depan tuh ada tempat wudhu kan. Nah, itu ada tempat bangku-bangku kecil gitu. Bukan bangku, apa namanya? Ya seperti bangunan lah gitu ya, untuk duduk gitu. Jadi, nah kalau orang memahami begitu, ya boleh saja secara apa namanya? Secara bahasa, karena di surat Al-Maidah itu mencuci tangan sampai sini ditafsirkan secara apa namanya, secara lafzi, secara lafaz harus menuju, dari tangan menuju ini, ya udah, ya boleh saja gitu. Atau seperti biasa kebanyakan orang gitu kan, kita mencuci tangan yang penting sampai siku, walaupun dari sini ke sini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga gitu. Maka di musola nggak ada tempat duduk untuk, ya nggak apa-apa, yang penting ujungnya harus kena semua dan tidak ada yang menghalangi, misalnya cat, kutek, terus apa lagi. Nah, ingat kuku yang panjang-panjang tuh, ingat kuku yang panjang terus dalamnya ada kotoran, masya Allah. Kalau kotorannya najis gimana, ya kan? Jadi yang hitam-hitam, nah, naudzubillah, harus apa namanya? Harus dipotong, dibersihkan gitu. Kalau misalnya kukunya mengandung tadi kotoran yang najis, ya tetap nggak sah nantinya kan. Atau misalnya kutek yang tidak menyerap air gitu, ya kan? Ya nggak bisa nanti gitu. Nah, ini dasar sekali gitu ya, harus dipahami secara benar. Ya. Terus ar-rabi mashu. Nah, mashu syai'in, mengusap sesuatu. Jadi enggak semuanya, berarti parsial saja, setengahnya aja. Jadi ingat ya, bukan rambut, tapi mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu dari kepala. Jadi dipastikan harus ini, airnya itu harus nyampe ke kulit kepala ini, gitu ya. Bukan rambut ya. Sini nggak ada kata-kata rambut. Jadi kalau ngusap, berarti kamu ambil dulu gini, terus kamu giniin. Pastikan bahwasanya airnya itu diusap sampai kulit kepala itu ya. Nggak semuanya, tapi kalau misalnya mau gitu, mau sunahnya, itu boleh kayak gini nih. Tuh. Boleh gitu ya. Jadi gitu, langsung gitu. Boleh kayak gitu. Ya kalau ada ngelihat yang kayak gitu, ya boleh saja karena sunahnya mencuci semuanya gitu. Tapi kalau begini aja ya boleh, maksudnya kepala aja. Nah, terus ghuslur rijlaini, wa arjulakum ilal ka'bain, karena di Al-Maidah ayat 6 itu adalah mencuci kaki. Nah, kalau di sini dia disebutkan ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki. Makanya yang Sumair ini, yang musannif ini, karena dia memakai kata ma'a, ya sudah tidak mensyaratkan harus dari mulai bawah ke atas, enggak gitu kan. Jadi kalau orang yang memahami secara lafziyah Al-Maidah ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
Wamsahu biru'usikum wa arjulakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Jadi cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Makanya kan kalau jongkok nggak ada tempat ini kan susah ya kan. Kalau bagi orang-orang yang memahami mencuci kaki harus mulai dari ini ke mata kaki. Jadi ya harus diangkat kan, berarti harus duduk gitu. Kalau yang memahami lafzi tadi, kata per kata tadi dalam Al-Maidah ayat 6. Tapi kalau menurut Sumair ini yang mewakili dari mazhab Syafi'i, ya udah, pokoknya cuci kaki beserta, bukan menuju gitu, beserta mata kaki gitu. Jadi batasannya mata kaki. Boleh nggak Ustaz sampai sampai lutut? Ya boleh aja, karena dia meyakini misalnya akan bersinar gitu kan ketika di padang mahsyar. Ya boleh saja gitu. Tapi harus pastikan dulu mencuci kaki sampai mata kaki gitu. Jadi itu batasan minimumnya seperti itu, ya. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu berurutan pastinya. Satu, ya satu, dua, kedua, ketiga, ketiga. Nah, ini biar memenuhi unsur tertib. Di mana letak niat ini ya? Apakah ketika gini? Kalau Imam Al-Ghazali ya di kitab Bidayatul Hidayah itu, kita harus doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun gitu kan. Terus kumur-kumur, sambil doa, terus istinsak gitu kan. Nah, baru sebelum ke muka ini niat di hati, terus membersamai ketika mengusap wajah ini, membasuh wajah, bukan mengusap. Jadi nawaitul wudu'a lirafi gitu ya. Nah, gitu. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Jadi niat itu membersamai ketika membasuh wajah. Demikianlah uraian tentang syarat tentang fardu wudu, syarat istinja dan fardu wudu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.